Halo semuanya, dalam beberapa menit ke depan kita akan kupas tuntas sebuah strategi cerdas yang bisa bantu Anda menunaikan dua kewajiban besar, zakat dan pajak sekaligus. Dan yang paling penting, bisa bikin Anda lebih hemat. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Pernah nggak sih Anda ngerasa, kok kayaknya pajak yang saya bayar ini kebanyakan ya? Nah, pertanyaan ini mungkin jauh lebih relevan dari yang Anda kira. Apalagi kalau Anda seorang Muslim yang rutin membayar zakat setiap tahunnya. Selama ini kan banyak dari kita, mungkin kayak Pak Ahmad di cerita ini, melakukan hal yang sama. Kita bayar zakat, terus kita bayar pajak. Dua-duanya kita anggap sebagai kewajiban yang jalurnya beda, sama sekali terpisah. Tanpa kita sadari, dalam 5 tahun aja, Pak Ahmad ini udah kehilangan potensi penghematan pajak lebih dari 3 juta rupiah. Ini bukan karena dia salah loh, tapi murni karena belum tahu informasinya. Padahal uang segitu kan lumayan banget. Nah, inilah yang kita sebut potongan pajak yang terlewatkan. Ini masalah yang umum banget terjadi. Tapi kabar baiknya solusinya itu udah resmi disiapkan oleh negara dan gampang banget kok buat kita manfaatkan. Betul sekali. Jadi pemerintah itu udah menyediakan jembatan hukum yang sangat jelas untuk menyambungkan dua kewajiban ini. Ini bukan trik atau celah ya, tapi memang sebuah fasilitas yang dirancang supaya bisa kita gunakan. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Gimana caranya zakat bisa menjadi pengurang pajak Anda? Konsepnya tuh sebetulnya sederhana, tapi dampaknya ke laporan pajak tahunan Anda, wah, bisa signifikan banget. Nah, yang menarik dari sini adalah sumbernya. Ini bukan kata saya loh ya, ini langsung dari Direktorat Jenderal Pajak. Mereka sendiri yang bilang, kalau zakat yang dibayar ke lembaga resmi, itu bisa jadi pengurang penghasilan bruto. Artinya, ini 100% legal dan didukung penuh. Payung hukumnya juga kokoh banget, mulai dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Pajak Penghasilan, sampai ada peraturan baru lagi. Ini nunjukin kalau pemerintah memang serius mau mengintegrasikan kewajiban agama dan negara. Tapi tunggu dulu, tentu ada syaratnya. Biar bisa menikmati fasilitas ini, ada 3 aturan mutlak yang gak bisa ditawar. Kalau satu aja nggak terpenuhi, zakat Anda nggak akan diakui sebagai pengurang pajak. Jadi, perhatikan baik-baik ya. Kita sebut aja ini 3 kunci emas. Simpel kok. Pertama, bayar lewat lembaga resmi. Kedua, pastikan nggak menyebabkan kerugian fiskal. Ini aturan baru nih. Dan ketiga, wajib punya bukti pembayaran yang sah. Yuk, kita bahas satu-satu. Aturan pertama, dan ini krusial banget, tempat Anda bayar zakat itu sangat menentukan. Zakat harus disalurkan lewat BAZNS atau Lembaga Amil Zakat atau LAZ yang resmi disahkan pemerintah. Jadi, kalau bayar langsung ke orangnya atau lewat yayasan yang belum terdaftar, mohon maaf, itu nggak bisa dihitung untuk pengurangan pajak. Nah, aturan kedua ini tergolong baru dan penting banget, terutama buat para pengusaha. Gampangnya gini, jumlah zakat yang Anda klaim sebagai pengurang itu nggak boleh lebih besar dari laba usaha Anda. Jadi laporan laba rugi Anda nggak boleh sampai jadi minus gara-gara potongan zakat. Dan aturan ketiga, bukti adalah segalanya. Pastikan bukti stor zakat Anda itu lengkap isinya. Harus ada nama lengkap dan NPWP Anda, jumlah dan tanggal bayar, terus nama dan NPWP lembaga zakatnya juga. Tanpa detail ini, bukti Anda dianggap gak sah. Oke, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kita lihat simulasinya biar kebayang hematnya di mana. Mari kita lihat gimana aturan-aturan tadi kalau diterapkan bisa benar-benar menghemat uang Anda. Kita pakai contoh ya. Misal ada seorang karyawan penghasilannya setahun 360 juta rupiah. Dia bayar zakat 2,5%, yaitu 9 juta rupiah. Sekarang kita bandingkan 2 skenario. Bayar pajak dengan cara lama versus dengan cara cerdas. Di skenario A, ini cara lama, zakatnya nggak kita laporin. Setelah penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya dan PTKP atau batas bebas pajak, total pajak yang harus dibayar itu Rp40.625.000. Lumayan besar ya. Sekarang kita lihat cara cerdasnya. Di sini, zakat yang 9 juta rupiah tadi kita masukkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Lihat bedanya? Penghasilan kena pajaknya langsung turun. Dan total pajak terutangnya jadi Rp38.375.000. Kalau kita bandingkan langsung kayak di grafik ini, perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Batang birunya langsung lebih pendek. Beban pajaknya jadi terasa lebih ringan saat zakat kita laporkan dengan benar. Jadi, ini dia angkanya.
penghematan pajaknya dalam setahun mencapai 2,25 juta rupiah. Coba deh bayangin, kalau ini diakumulasikan selama 10 tahun, Anda udah bisa hemat lebih dari 22 juta. Itu uang yang bisa dipakai buat banyak hal lain. Anda udah lihat sendiri buktinya. Udah tahu juga aturannya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara melakukannya? Tenang, ini dia rencana aksi 3 langkah yang bisa langsung Anda terapkan. Langkahnya gampang banget. Pertama, hitung dan bayarkan zakat Anda ke Baznas atau LSZ resmi. Kedua, ini yang paling penting, amankan bukti setornya, pastikan lengkap dan valid. Ketiga, pas Anda isi SPT tahunan, masukkan jumlah zakat di kolom pengurang penghasilan bruto, lalu unggah buktinya. Udah, gitu aja. Jadi, sekarang Anda tahu caranya menunaikan 2 kewajiban untuk agama dan untuk negara sekaligus dengan lebih efisien dan cerdas. Pertanyaan terakhirnya sekarang adalah, kira-kira apa yang akan Anda lakukan dengan uang yang berhasil Anda hemat itu?